Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini aku bersama Bu Reni dari Guru SMKN 25 Jakarta ya, Bu. Iya Eh, betul. Sebelumnya sekarang Ibu ngajar pelajaran apa nih, Bu, di SMK 25? Kalau sekarang tahun ini itu Bu Reni diamanahkan untuk mengajar pelajaran PKK. Bu Reni tahu PKK itu apa? PKK tuh apa, Bu? Beda banget kayaknya sama dulu saya pas lagi sekolah ya. PKK itu eh, proyek kreatif dan kewirausahaan. Jadi kalau dulu pelajaran ini cuma kewirausahaan, kalau sekarang ditambahin proyek kreatif. Oh, Oh, oke. Berarti ada project kreatifnya ya. Harus lebih kreatif lagi berarti ya, Bu. betul, betul sekali. Oke, jadi ini nih Bu, sebelum dimulai, jadi saya ada tugas di kampus mata kuliah profesi kependidikan. Nah, di sini Mhm. mau wawancara guru nih. Nanti gimana sih biar motivasinya tuh hati saya tuh tergerak buat bisa mau jadi guru gitu. Jadi mungkin nanti ada beberapa pertanyaan ya, Bu. Oke, Ya, pertanyaan pertamanya ini. Gimana sih Bu guru masa kini menjaga profesionalisme di tengah tekanan administrasi yang tinggi? Jadi kan sekarang guru tuh ditekan buat ngajar, terus ditekan juga administrasinya ya Bu. Nah menurut Ibu tuh gimana sih cara biar profesional gitu di antara administrasi dan buat tekanan menjadi guru? Gitu. oke. Jadi kalau profesionalisme itu dijaganya itu kita bisa menyeimbangkan nih antara administrasi itu sama eh, mengajarnya gitu. Biasanya nih ya memang memang apa namanya? Sekarang kan memang bilang begitu ya kalau guru itu dibebankan sama administrasi. Nah kalau Betul. Bu Reni sendiri caranya itu bikin jadwal nih. Biasanya kan kita di tiap tahun ajaran baru kan dikasih tahu Mm-mm. pelajaran apa yang akan kita ampuh gitu kan. Oke. Nah dari situ Bu Reni ngejadwalin nih jadwal khusus gitu. Jadi di awal karena apa namanya biasanya kalau di awal tahun ajaran baru itu kan kita belum terlalu fokus nih, masih banyak perkenalan gitu ke siswa gitu kan. Makanya di situ ada jeda nih. Oh, ada space yang bisa dipakai untuk ngerjain administrasi gitu. Nah, kan kita tahu ya administrasi itu juga banyak gitu kan Iya. ya. Makanya kita harus mengkhususkan nih gitu. Jadi administrasi itu sebenarnya penting juga buat kita gitu kan ya. Cuma kadang-kadang eh, karena satu guru itu biasanya mengampu pelajaran yang beda-beda gitu kayak misalnya Bu Reni ini sekarang kan ngajar PKK itu 2 angkatan ceritanya. Nah ada satu lagi kebetulan Bu Reni diamanahkan untuk ngajar bahasa Indonesia Oh, gitu. Jadi kan berarti ada tiga nih ya, tiga administrasi yang harus dikerjakan di dalam 1 tahun itu gitu. mm-mm. Makanya kita harus pintar-pintar buat cari waktu nih gitu. Makanya kenapa Bu Reni bikin jadwal khusus di awal untuk bikin administrasi biar nanti kesananya itu kita nggak ngeganggu pelajaran gitu, kita nggak ngeganggu kita ngajar gitu. Cuma eh, ada waktu misalnya gini, eh, ada kan apa namanya evaluasi di administrasi itu bisa dilakukan sembari ngajar gitu. Oh, Jadi penyempurnaan gitu ya, penyempurnaan administrasi itu setelah kita ngajar gitu, oh ini kurangnya ini gitu. Jadi sih gitu. oke. Jadi Berarti dari penjadwalannya ya Bu. Bikin mm, jadwal mm, sama nyambi-nyambi pas lagi istirahat gitu, pas lagi jam kosong gitu mm, ya, Bu. betul betul Oke, oke, gitu. mantap. Terus ada pertanyaan lagi nih, Bu. Pertanyaan kedua, apa sih yang memotivasi buat Ibu tuh ingin jadi guru gitu? Oke, jadi gini. Oke. Jadi uh, Brain itu sebenarnya cita-citanya itu jadi guru. Jadi itu udah panggilan hati ceritanya.
udah dari SD pengen banget jadi guru gitu, akhirnya berkembang kuliah di keguruan gitu, akhirnya jadi guru gitu. Cuma motivasinya sekarang sih lebih ke apa ya, pengen jadi orang yang bermanfaat aja gitu buat orang lain, apalagi melihat anak-anak yang antusias gitu ya. Nanti kalau misalnya mau jadi guru ngerasain deh yang tiba-tiba anaknya naik, Bu, sekarang kita belajar apa gitu, itu rasanya tuh gimana ya, kayak dibutuhin gitu loh ya, kayak gitu gitu. Jadi ngelihat anak bisa berkembang nih, terus bisa nyari potensi dirinya dia gitu, itu jadi satu uh, apa ya, kepuasan batin sendiri gitu buat Bu Reni gitu sih. Berarti emang dari dulu cita-citanya dari jadi guru dan alhamdulillah Iya, kesampaian ya Bu. Terus sambil juga betul, menikmati ilmu alhamdulillah. yang dipunya ya Bu. Mm-mm. Oke oke. Terus ada Ya, lagi nih Bu, pertanyaan yang ketiga. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih Ibu jadi guru? Terus dari pas awal jadi guru tuh banyak mata pelajaran yang berubah-ubah kan? Dan yang sekarang akhirnya mengajar di PPK dan Bahasa Indonesia ya Bu. iya salah ya, Oh, PKK oh bukan iya, PP. sorry sorry, PKK, betul betul. Jadi berapa Mm-mm. lama Bu Ibu udah mengajar Bu? Jadi kebetulan Bu Reni itu lulus di 2013. Hmm, Terus terus lulus berapa bulan langsung ngajar nih, tapi 1 tahun itu ngajarnya di swasta waktu itu. Nah, 2014 itu Bu Reni ngajar di SMK 25 gitu. Jadi di SMK 25 itu udah dari tahun 2014. Jadi kurang lebih sudah 11 tahun mengajar gitu. oh, oke. Kalau kalau pelajarannya macam-macam ya. Jadi kebetulan eh, jadi sebenarnya Bu Reni itu krisis identitas sebenarnya gitu. Jadi kebetulan eh, basicnya itu kan di ekonomi ya. Jadi Betul. dulu itu di ekonomi gitu, mungkin Murni tahu gitu. Terus ngajar itu pernah ngajar di pemasaran gitu, terus ditarik ke akuntansi gitu. Waktu itu sempat ngajar eh, perbankan gitu, sampai ya sekarang akhirnya tuh eh, berapa ya, mungkin udah 6 tahunan itu ngajarnya PKK ini gitu di kewirausahaan gitu. Berarti ya di akhir-akhir ini lebih fokus ke PKK ya Bu. Betul. Oke oke. Terus pertanyaan selanjutnya ini ada nih. Metode pembelajaran apa yang paling sering Ibu gunakan sih Bu di kelas? Oke, kalau metode pembelajaran sih masih normal-normal aja kayak biasa gitu ya. Jadi Hmm, biasanya tuh masih metode yang ceramah gitu, itu kan sebenarnya konvensional gitu ya. betul. Cuma kalau misalnya metode itu dihilangkan kayaknya eh, apa ya, kadang anak tuh suka, ada yang anak mau belajar sendiri misalnya gitu ya, nyari tahu nih gitu kan. Sekarang kan teknologi udah banyak gitu ya, mereka bisa belajar. Tapi ada juga eh, siswa yang nggak bisa begitu juga gitu. Makanya kenapa metode ceramah ini masih boleh dipakai gitu. Nah, selain ceramah ini juga diskusi juga, terus ada problem based learning gitu. Terus sama project based learning gitu. Nah, cuma dari sekian banyak itu, karena kita pelajarannya itu PKK aja kan udah project kreatif dan kewirausahaan gitu ya. Jadi dominannya itu lebih ke project based learning gitu. Jadi lebih ke praktek. Oh, Oke. Jadi yang diterapin lebih ke praktek karena kewirausahaan ya Bu. betul betul. Oke. Karena dulu pas aku sekolah juga sekarang masih ada yang jualan itu ya Bu. Jadi anak kewirausahaan ganti-gantian ya Bu jualan di kantin. Mereka Betul. punya Dan stand sendiri jadi ya. kalau sekarang sih agak berbeda gitu ya. Kalau dulu itu memang ada kelas kewirausahaan Nah, gitu. Cuma betul. sekarang itu sistemnya agak dirubah sedikit gitu. Mhm. Kalau dulu kan satu stand itu untuk
3 jurusan ya gitu. Tapi kalau sekarang itu punya, jadi sekarang itu udah nggak ada eh, apa yang jualan di kantin itu pengelolanya itu kita. Jadi nggak ada Bu Juni, nggak ada Bu Tini gitu yang kayak gitu tuh nggak ada. Jadi pure siswa yang terjun di situ, jadi mereka Oh, praktek di situ gitu. oh gitu. Berarti sekarang udah nggak ada dari luar ya, Bu? Pure siswa semua Betul. berarti ya? Oh, Tapi masih kita pakai sistemnya konsinyasi ya. Jadi kalau misalnya dari luar itu mereka mm, bisa konsinyasi gitu, tapi tetap kita yang menjalani itu. Jadi kalau misalnya murni mau nitip nih konsinyasi di kantin kita gitu, itu juga bisa gitu. oh, oke oke oke. Siap siap. Mantap ya, Bu. Sekarang makin canggih aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih, Bu. Terus Hmm. gimana sih Ibu menyesuaikan metode mengajarnya tuh dengan karakter siswa yang beda-beda? Karena kan mungkin ada yang pendiam, mungkin ada yang lebih aktif gitu ya Bu. Nah, itu metodenya, Hmm. cara menyesuaikannya gimana Bu? Nah, ini nih yang PR banget gitu ya buat Hmm, guru ya. Jadi memang kita dituntut untuk eh, apa ya, paham sama karakternya anak-anak gitu kan ya. Di 36 mungkin kalau di guru SD itu dia kan hanya satu kelas gitu kan ya. oh, Dan maksudnya kelas kecil sama kelas rendah sama kelas tinggi biasanya gitu sebutannya. Nah, mereka hanya pegang di satu kelas gitu, berbeda sama Bu Reni dan teman-teman ini yang jadi guru mata pelajaran gitu iya, kan. Nah, berarti kan harus harus tahu nih gitu nih si betul. anak ini karakternya kayak gimana gitu kan. Mm-mm. Nah, biasanya kalau Bu Reni itu di awal pembelajaran itu eh, kita menganalisisnya pakai angket gitu. Jadi sebenarnya itu kan eh, pengaruhnya ke gaya belajar anak gitu kan ya. Jadi Betul. murni nih murni lebih sukanya kayak gimana nih belajarnya? Apakah murni seorang audiovisual atau visual atau kinestetik gitu, itu yang paling penting sih arahnya ke sana gitu. Jadi di awal pembelajaran itu ini biasanya ngasih angket nih ke anak-anak gitu kan ya. Jadi biar tahu angket itu dibuat dari dimensinya gitu, karena kalau murni mau tahu lagi itu bisa cari tahu gitu ya. Jadi si audio visual sama kinestetik itu dia punya punya dimensi-dimensi yang akan dijadikan instrumen kita di angket tertentu gitu. Jadi berarti penentuannya dari situ, karena kan setelah eh, dikumpulin tuh ya angketnya, nanti dipetakan siapa yang gaya belajarnya audio, siapa yang gaya belajarnya visual, siapa yang gaya belajarnya kinestetik gitu. Berarti. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata anak-anak yang kadang suka lari-larian, ternyata gaya belajar mereka kinestetik loh gitu kan. Selama ini kan kalau eh, apa namanya, ada anak belajar yang aneh-aneh kan dibilang disuruh apa ya, disuruh diem lah, disuruh rapi lah, disuruh apa gitu Iya. kan ya. Tapi Mm-mm. ternyata nggak ada yang anak kayak begitu gitu. Ada yang dulu pernah nih Reni nemuin anak yang kalau belajar itu sukanya ngaca. Mungkin ya bagian guru ini ya, ini kenapa sih anak ngaca mulu gitu. Tapi ketika ditanyain gitu ya, dia ngerti sama yang diajarin sama gurunya gitu. Berarti kan memang gaya belajarnya dia kayak gitu. Nah, setelah tahu nih baru nanti guru ini apa namanya, combine metode yang dipakai apa setelah tahu pemetaan si anak-anak itu. Biasanya sih gitu. Sama ditambahin tuh di angketnya, biasanya kamu lebih suka eh, apa, belajarnya seperti apa gitu. Itu buat kecuan aja sih sebenarnya gitu ya. Ada panduan Bu Reni harus ngajarnya seperti ini, kayak apa gitu. Oh, oke. Good berarti ya Bu, mantep banget ya bikin Hmm. angket gitu. Jadi kita juga nggak bingung ya. Sekarang kan emang apalagi Gen Z sekarang ya. Alpha, Betul. Gen Z Bu. Itu udah susah banget kayaknya cara mengajarnya ya Bu. Termasuk kamu kan Gen Z. Ah iya.
Terus aku ada pertanyaan lagi nih Bu. Nah, Mhm. dari yang tadi itu, apa sih Bu tantangan terbesar yang Ibu hadapi nih sebagai guru masa kini yang Gen Z kayak gitu kan susah, kayak tadi tuh misalnya contoh lagi belajar kok dia sambil ngaca gitu, tapi ternyata kan Ibu bisa taunya, oh ternyata emang berarti walaupun dia sambil ngaca dan lain, ternyata emang dia ngerti dan cara belajarnya dia mungkin ada beda nanti, sambil sebenarnya dia ngaca tapi dia nggak dengerin gitu kan. Nah, tantangan Iya, iya. terbesarnya tuh apa Bu? Sebenarnya sih kalau secara global ya Mm-mm. tantangan menjadi guru itu selain yang tadi Murni tanya ini di depan di awal masalah Oh, administrasi itu juga salah satu tantangan gitu kan ya. mm-mm. Eh, Gimana kita bisa mengolah eh, menyeimbangkan gitu kan ya antara administrasi sama ngajar gitu. Terus juga masalah kurikulum. Kan Murni tahu ya kalau Oh, misalnya ganti menteri itu mm-mm. kan Ganti ganti kurikulumnya. kurikulum Mm-mm. gitu. Nah itu kan berarti kan kita juga sebagai guru itu tantangan banget gitu. Betul. Gimana caranya beradaptasi dengan singkat, tahu gitu kan, terus akhirnya diterapkan gitu. Itu Mm-mm. juga salah satu tantangan gitu. Nah sama kebutuhan anak-anak nih. Jadi kan kita kalau sebagai guru itu kan kita harus punya output nih, kayak misalnya Murni Murni dari masuk ke SMK 25 kelas 10 belum tahu akuntansi, terus Mm-mm. akhirnya belajar terus akhirnya bisa ujian LSP gitu kan ya, tahu akuntansi. Nah itu kan kita juga uh, tantangan kita di situ juga gitu, gimana caranya ketika Murni masuk nggak tahu apa-apa dan akhirnya bisa punya ilmu gitu, punya output yang bagus gitu. Nah, terus juga kayak sekarang itu kayak perubahan teknologi kan cepet banget ya. Itu juga Betul. salah satu AI tantangan itu. juga tuh. Mm-mm. Betul. Nah, itu juga tantangan gitu. Kalau misalnya jadi guru itu eh, nggak ngikutin perubahan kayak gitu, itu akan ketinggalan gitu kan ya. Betul. Jadi tantangan juga, apalagi buat guru-guru yang udah senior gitu kan ya, Betul. kadang-kadang Gaptek buka ya. laptop aja susah, iya Mm-mm. betul gitu kan. Jadi tantangan banget gitu kan. Mm-mm. Jadi harus lihat perkembangannya. Sama memang terakhir itu juga tantangannya di karakter Gen Z ini yang gimana ya, yang harus paham karena kan kita uh, ada gap gitu ya antara ini kan generasinya yang milenial gitu kan ya, ketemu sama Gen Z gitu. Itu juga harus gimana caranya uh, apa namanya memahami apa yang mereka mau gitu kan. Itu juga Betul. tantangan banget gitu. Gitu Oke. sih. Ya, berarti tantangannya di perubahan kurikulum, terus teknologi. Mm-mm. Sama salah Betul. satunya juga yang administrasi ya Bu, itu tantangan terbesar, dan lebih Mm-mm. kayaknya lebih menekankan lagi tuh tanggung jawab gimana dari yang tadinya belum bisa anak murid sampai akhirnya tuh bisa ngerti gitu ya Bu, mata Iya, pelajarannya, punya iya. murid yang bagus gitu. Pasti kalau udah ada Mm-mm. murid yang sesuai, wah dia tadinya yang sebelum bisa sampai bisa, merupakan kayak wow gitu ya Bu, lega banget Kebanggaan gitu. sendiri gitu kan. Berhasil. Oke, oke. Terus mau nanya lagi nih Bu. Terus kan kalau di kelas itu mungkin kadang murid-murid suka pada ngobrol gitu. Jadi kan keadaan kelasnya nggak kondusif ya. Nah, gimana sih cara Bu Reni tuh mengelola kelas supaya kelasnya tuh tetap kondusif? Oke, eh Murni pernah ingat nggak kalau Murni di depan punya ada kesepakatan Oh iya, belajar? Nah, betul betul betul. Dulu ada nah, kesepakatan. jadi salah satunya itu Murni bikin itu kesepakatan kelas gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau dulu Murni nulisnya itu kesepakatannya dari Bu Reni, ya kan? Kalau Betul. sekarang enggak. Jadi eh, apa namanya? Kita bikin kesepakatan kelas yang memang murni dari kelas itu maunya kayak gimana diatur gitu ya, itu Oh, salah oke. satu caranya tuh begitu. Jadi kita bikin Mm-mm. kesepakatan kelas kalau yang berisik nanti dapat punishmentnya apa misalnya gitu. Mm-mm. Nah selain itu juga kita harus punya komunikasi juga yang baik buat ke siswa juga gitu kan ya. Jadi nggak usah ngeluarin banyak energi sih sebenarnya gitu. Jadi ke situ sih. Jadi terus udah gitu juga mungkin
eh, mereka kan ada faktor-faktornya gitu ya, Mm-mm. kenapa mereka fisik gitu, mungkin salah satunya mereka bosan gitu. Nah, Mm-mm. caranya juga salah satunya ya seorang guru ini harus pintar buat eh, apa ya, cari cara gitulah ya biar anak itu nggak bosan gitu. Terus cara ngajar yang menarik itu pakai media yang bagus gitu sih. Kayaknya kalau itu dijalanin sih insya Allah eh, produktif sih ya kayaknya. Hmm. Oke, soalnya udah bikin kesepakatannya kan dari mereka juga Iya, ya Bu, mereka maunya apa ya iya, kita udah coba turutin, dan tapi kita juga bikin punishmentnya kalau mereka melanggar itu apa gitu ya Bu, dan itu kesepakatannya dari mereka juga kan punishmentnya ya. betul betul. Jadi bukan kita yang bikin gitu. Kalau dulu kan Brady yang bikin gitu kan. Iya. Kalau sekarang itu mereka yang mau gitu. Akhirnya Mm-mm. yang jadi kesepakatan kelas itu gitu, dan selalu Mm-mm. di kontrol ya, maksudnya Mm-mm. apakah kesepakatan itu dijalanin Mm-mm. begitu sih. Oh. Terus udah sih, tadi mau ngomong tapi lupa apa. Oke oke, nggak apa Bu. Jadi mereka juga belajar tanggung jawab ya kalau kayak gitu, karena kan apa yang mereka mau terus ya udah, ini berarti kalian harus tanggung jawab gitu. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih Bu. Gimana sih pengalaman pertama kali Ibu mengajar? Waduh, pengalamannya pertama banget ini. Iya, Apa masih ingat gimana? nggak Bu? Pertama banget, pertama kali banget Ibu mengajar dulu. Hmm, pertama kali ngajar itu pasti takut, pasti deg-degan gitu kan ya. Panik lah apa gitu. Sebenarnya hal-hal tersebut tuh terjadi karena biasanya karena kita tuh nggak apa namanya. Nggak menguasai materi kali ya? Betul betul sekali, itu salah satunya itu, Heeh. jadi yang akhirnya jadi kepanikan tersendiri gitu kan ya. Mm-mm. Nah dulu tuh ya balik lagi dengan basic Bureni yang bukan di ekonomi, basic ekonomi dan ngajar yang nggak di ekonomi gitu kan ya, akhirnya kan bikin yang dari mana nih bisa kayak gitu, apalagi kayak sekarang gitu ngajarnya bahasa Indonesia gitu Iya. kan. Jadi yang ya aduh, harus belajar gitu. Nah itu tuh sama kayak gimana ya, kamu jalan terus dipandangin eh, berapa puluh bola mata gitu kan, itu kan rasanya ya gitu. Itu Nervous pertama gitu kali ya? ya pengalaman betul. Cuma karena balik lagi ya, punya pikiran yang mereka tuh datang ke sekolah pengen belajar gitu, pengen cari ilmu gitu kan. Jadi akhirnya ya udah terbiasa gitu, walaupun sampai sekarang aja itu tuh setiap kali ketemu sama eh, murid baru nih ya di kelas 10 misalnya, Bu ini lagi ngajar kelas 10 gitu, itu jadi tetap aja masih masih takut, masih aduh nanti gimana ya gitu. Cuma eh, oh ini yang tadi nih, Bu ini baru ingat eh, yang tadi pertanyaan sebelumnya itu tuh kita jadi guru, ingat pertama kali itu eh, dibilang kayak misalnya ini guru killer nih gitu, Oh ya. guru baik nih gitu, nih guru bisa jadi temen itu Mm. di awal kali pertama kali ketemu gitu kan ya. Makanya nanti murni kalau misalnya ngajar jangan baik-baik banget ya. Kenapa tuh Jangan Bu? baik-baik. Dimanfaatin ya Bu? Oh, iya. Jadi perbedaannya begitu ya. Kalau dulu itu ini pengennya karena ketemu sama apa namanya, seumuran sama murni gitu ya, yang masih muda gitu ya, itu kan pengennya jadi temen gitu, tapi ternyata apa, image yang terbentuk di siswa itu nggak begitu gitu. Jadi memang harus harus tegas gitu. Jadi, Oke oke. Terus ini nih Bu, ada pertanyaan lagi. Ibu udah pernah ikut PPG Bu? udah Udah ya. Nah, terus pengalaman apa sih yang Ibu dapetin dari PPG itu? banyak banget Banyak banget banget banget. banget. Hmm. Jadi kebetulan Bu Reni itu PPJ di tahun 2019 gitu. Hmm, hmm, Nah itu tuh
dulu kan Bu Reni kebetulan honor ya, Mm-mm. honorer kan ya. Dulu itu kalau honor nggak boleh PPG karena belum ada NUPPK kalau tahu. Mm-mm. Nah, eh, tapi kebijakan itu dirubah nih. Oh. Honorer boleh PPG kalau nggak salah itu pertama kali di tahun 2018 gitu. Nah, yang kita tuh sebelum kepanggil PPG kita kan ujian dulu gitu ya, ujian dulu buat lolos nggak nih kepanggil apa enggak gitu kan. Akhirnya lolos nih yang pertama. Kalau Warni masih ingat tujuan itu Pak Hendra, Pak Dedi itu angkatan pertama PPG. Tiba-tiba Brand dapat di eh, tahap kedua kan ya, di pelajaran akuntansi gitu kan. Itu tuh rasanya gimana ya gitu. Ya udah akhirnya dijalanin kan ya, dan kebetulan itu lagi blended learning nih pelajarannya. Jadi eh, 3 bulan online gitu, 3 bulannya luring. Jadi waktu itu di tahun 2019 Bu Reni harus ke Solo karena kampusnya di sana gitu kan. Jadi ya udah ke sana punya pengalaman baru gitu kan ya. Gitu. Di sana itu nah, banyak sih yang dipelajarinya, kayak misalnya kompetensi gurunya gitu, kayak misalnya kalau Murni tahu tuh kompetensi guru itu tuh dari ada profesionalnya gitu. Kalau profesional itu tahu nggak apa? Profesional guru. Ya itu kaitannya sama pelajaran kalau profesional. Mm-mm. So, terus belajarnya itu berarti kan belajarnya akuntansi mulu nih gitu kan. Iya. Nah, yang kedua belajar pedagogi. Kalau pedagogi itu kan berarti keguruannya ya Betul. kan, Mm-mm. caranya gimana Mm-mm. gitu. Terus di sana juga belajar sosial. Jadi kita jadi guru tuh sosialnya tuh harus kayak gimana, itu juga Mm-mm. dipelajarin di sana gitu. Mm-mm. Terus sama kepribadian gitu. Jadi ada nih ternyata ilmu si guru ini harus punya kepribadian yang seperti ini. Karena kan Oh. kalau kalau zaman dulu jadi guru itu kan kalau bahasa Jawa ya digugu dan ditiru gitu kan ya. Jadi ya kepribadian itulah yang dicerminkan gitu, yang ditiru gitu. makanya Mm. makanya kita jadi guru itu emang jadi role model siswa gitu kan gitu. Terus pengalamannya lagi adalah fun fact-nya sebenarnya nggak lulus ujiannya, ujian PBB, terus Mm-mm. diulang sampai 4 kali baru lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya lulus. Iya, itu karena Bu Reni harus kerjain soal akuntansi itu Mm-mm. 120 sekian gitu dalam waktu kalau nggak salah 2 jam. Itu kan ya namanya basicnya bukan di akuntansi ya, jadinya kan Mm-mm. luar biasa Mantap, mantap gitu menyerah sih. ya Bu. Iya, betul betul. Nah ini pun juga berbeda sama yang sekarang gitu. Mm-mm. Kalau sekarang itu Mm-mm. kan PPG itu lebih singkat gitu, terus udah gitu pakai eh, apa sih, kalau dulu tuh LMS tapi nggak tahu sekarang namanya apa gitu, pakai itu gitu. Dan eh, apa namanya, buat dipanggilnya itu lebih mudah kalau sekarang gitu, beda sama Oh. yang dulu. Kalau yang dulu kan harus ujian dulu gitu, Mm. gitu sih. Dan pokoknya jangka waktunya yang sekarang itu lebih singkat gitu, lebih Oh. gampang, dipermudah gitu. Cuma jadi nggak bisa ngerasain perjuangan eh, masa-masa Bu Reni gitu. Mm-mm. Kalau Ya, masa-masa beda dulu lah. mah masih beda. Kalau sekarang mungkin udah lebih ke karena teknologinya maju juga kali ya. Kan aku juga belajar tuh katanya tuh kalau yang PPG sekarang tuh mereka terkendala di internetnya gitu-gitu loh. Jadi lebih ribet gitu, malah agak mempersulit gitu. Kalau aku Karena lihat-lihat. mereka mereka itu kan full daring ya, jadi memang nomor satu ya di internetnya Oh iya Kak. gitu. Oh kalau yang sekarang itu daring semua berarti ya Bu. Kalau yang dulu Dan langsung berarti ya. kalau dulu langsung kan aku dua, jadi eh, daringnya ada, Hmm? ya luringnya ada. Jadi 3 bulannya online, 3 bulannya ke sana gitu. Kalau sekarang kan enggak.
Dan kalau yang sekarang itu nggak ketemu dosen. Jadi kalau Oh, ada 3 kali versi gitu ya. iya. Kalau yang Boreni itu kan ngelihat dosen, bisa Mm-mm. lihat gitu ya, Mm-mm. benar-benar kayak belajar di kampus gitu. Terus waktu Mm-mm. zamannya Umi itu udah online, tapi masih ada dosennya, jadi masih nge-zoom sama dosen masing-masing. Oh, Nah, oke. gitu. Nah, kalau yang sekarang enggak, jadi mereka enggak, jadi cuma pengerjaan modul 1, 2, 3, 4, terus nanti bikin video pembelajaran gitu. Jadi sebenarnya lebih mudah ya. Iya sih, tapi kurang berkesan gitu doang ya Bu. Jadi kayak nggak berasa PPG-nya. Benar-benar. Iya, kayaknya lebih lebih terorganisir yang dulu nggak sih? Karena yang dulu kan kita Iya. langsung terus ketemu diajarin sama dosennya. Jadi kita juga tahu Betul, gitu ya Bu, betul. dibanding kalau sekarang kayak bikin project doang gitu. Gimana kita maksudnya? Ya udah mungkin yang bisa lulus ya bisa, yang enggak ya Bisa. gitu. Wah, Heeh. gitu ya. Kalau yang sekarang kayaknya kalau cuma ngejalanin gitu aja sih, ya insya Allah lulus gitu. Mm-mm. Mungkin ngikutin ya. Nah, aku masih ada dua pertanyaan lagi nih Bu. Hmm. Pertanyaannya ini, apa sih harapan Ibu terhadap dunia pendidikan di Indonesia? Harapannya lebih ke pemerataan ya. Jadi kalau kita lihat pendidikan itu kan kayaknya belum rata gitu ya, cuma terfokus sama kota aja gitu. Kalau dulu kan ada program apa tuh ya, yang uh, aduh boleh ini lupa tuh, yang terdalam, kalau nggak salah terdalam, yang ter itu. Jadi kita tuh di apa namanya, dikirim ke daerah-daerah terpencil gitu. Nah, kalau sekarang kan nggak tahu ya, masih ada pangkat gitu. Itu apa ya, jadi nggak tahu apakah sudah ke arah sana gitu. Jadi sih pokoknya berharapnya kalau pendidikan itu lebih merata gitu. Nah, terus kayak misalnya contoh nih ya, MBG MBG itu juga kan adanya di daerah-daerah tertentu gitu kan, belum, kayaknya belum merata gitu, kayak gitu. Jadi program-program pemerintah berharapnya ada pemerataan, terus sama kayak misalnya fasilitas juga gitu, itu dirata. Karena mungkin karena kita di kota ya, jadi kan sudah terfasilitasi gitu kan, kan belum tentu di daerah sana itu sudah terfasilitasi gitu. Berharapnya pemerintah mau ya siswa itu diberikan ruang kreativitas gitu harapannya. Oke, oke, siap. Nah, Bu, ada pertanyaan terakhir nih. Betul. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada calon guru di masa depan? Kayak saya nih. Waduh, berat nih. Yang memotivasi Bu, apa nih Bu pesannya Bu? Oke, pesannya buat calon guru Mm-mm. murni dan calon guru yang lain itu, uh, pesannya itu kalau mau jadi guru, jadilah guru yang mau belajar gitu. Kalau kita lihat yang tadi kan ya, banyak tantangan-tantangan itu, jadi kamu harus mau banyak belajar, karena dunia pendidikan itu kan berputarnya cepat nih, kayak tadi ya, pergantian Menteri, uh, menteri aja ganti ganti kurikulum kurikulum, ya. teknologi. Jadi betul, jadi itu harus mau belajar, harus banyak belajar gitu. Tapi ada satu nih yang nggak pernah berubah, Apa tuh? hati yang tulus buat mendidik, itu yang nggak pernah berubah gitu. Jadi dan gitu, tetapnya mau belajar, eh, jadi guru itu panggilan hati gitu. Jadi jangan cuma kita cuma apa, cuma ngajar nih gitu kan, ada guru yang kayak gitu ya, jadi cuma ngajar doang, padahal kita ngajar sama mendidik gitu kan. Jadinya kadang kalau udah selesai pembelajaran ya udah gitu, jadi mendidiknya itu tuh justru malah nggak ada gitu. Jadi sarannya sih, pesennya buat Murni, kalau memang jadi guru totalitas di situ, jadi panggilan hati, bukan cuma jadi profesi gitu kan ya.
banyak belajar. Jadi sebenarnya pengabdian juga ya Bu jadi guru ya Bu. Betul, pengabdian juga. Karena kan ada orang yang bilang kayak enak loh jadi guru gitu. Cuman pagi pulang sore, anak sekolahnya libur, ikut libur gitu. Tapi kan nggak tahu ya sebenarnya di ngajar di sekolahnya harus gimana gitu ya Bu. Iya, tanggung jawabnya sebenarnya berat gitu kan Mm-mm. ya. Apalagi eh, apa namanya, kita harus mengakomodir semuanya gitu Iya. kan. Bukan cuma satu dua orang gitu. Itu juga ya susahnya begitu sih. Cuma sekarang sih ini murni ada yang paling baru nih, paling baru. Mm-mm. Jadi di sekolah itu ini program sih ya. Jadi satu guru itu punya beberapa anak nantinya gitu yang dipegang dari kelas 10 sampai kelas 3 gitu. Ya, Oh. sampai kelas 12. Mm-mm. Jadi misalnya Bu Reni megang murni nih, ya udah eh, jadi kayak Bu Reni murni anaknya Bu Reni Mm-mm. yang harus dibimbing, yang tahu nanti potensinya kemana gitu. Terus pokoknya memfasilitasi semuanya sampai nanti murni kelas 12. Jadi kalau dulu itu kan cuma ada wali kelas ya, wali kelas yang megang 36 anak. Nah, Betul. kalau sekarang enggak, jadi ada wali kelas sama ini guru guru apa ya? Guru Guru pembimbing. wali, guru wali kalau nggak salah namanya. Oh, guru wali. Itu jadi punya anak nih, nanti Bu Reni punya anak. Oh. Oh, jadi biar lebih difokusin lagi ya Bu. Itu tuh Betul betul, anaknya heeh. bakatnya tuh apa gitu biar nanti pas lulus dia Betul. nggak bingung lagi mau sebenarnya dilema harus kuliah atau kerja gitu ya. Betul betul. Oh, lebih enak Gitu dong berarti ya. sekarang. Jadi tugas wali kelas terbantu gitu kan. Mm-mm. Jadi ya emang lebih enak sih nantinya. Iya, itu efek juga loh ke murid-muridnya gitu. Jadi dia bisa mungkin bisa curhat juga atau keluh Betul. kesahnya dia di sekolah tuh apa gitu kan. Terus kalau sama guru yang udah pilihan terdekat gitu mungkin dia bisa meluapkan. Jadi dia nggak bingung dan pusing juga gitu kan di sekolahnya ya. Ya, ya kali aja mungkin dia eh, mau masuk ke ruang guru, ruang BK agak serem gitu kan ya. Betul. Jadinya itu jadi opsi terbaik sih kalau ada si guru wali ini gitu. Hmm, iya iya iya. Oke kan. Jadi Terpantau. terpantau ya. Anak muridnya mau apa. Oke, alhamdulillah nih Bu, pertanyaan dari saya udah selesai semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi aku terima kasih buat Bu Reni yang udah menyempatkan waktunya nih buat wawancara tugas aku hari ini. Ya, Ibu tetap semangat jadi guru, terus pokoknya bisa melewati semua tantangan-tantangan ya Bu. amin, amin. Murni Oke, juga sebagai calon guru harus semangat ya. iya Bu, semangat banget Bu, harus semangat banget kayaknya. Apalagi aku nggak tahu kalau misalkan nanti aku jadi guru, apa tuh nanti generasinya bakalan kayak gimana, pasti bakalan Oh lebih iya, berubah juga benar-benar. dari sekarang kan ya. Nggak tahu sih, semoga nggak Nah, lebih baik, semoga lebih baik lagi, nggak amin. aneh-aneh lagi ya Bu. Oke, mungkin aku tutup ya Bu. Ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.